Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas soal Zilliqa. Ini adalah chartnya Zilliqa USDT, dan hari ini Zilliqa itu naik sekitar 53% dalam 24 jam terakhir, which is ini amazing ya. Sejak Zilliqa itu berhasil keluar dari area falling wedge di sini. Jadi teman-teman bisa lihat ketika Zilliqa itu breakout di tanggal 11 sampai 12 Maret gitu. Dan ya, kita tinggal melihat sementara waktu terjadi sideways. Dan ternyata ada sebuah rumor yang muncul di tanggal 26 itu membuat harga Zilliqa naik signifikan. Jadi teman-teman pasti sudah lihat tentang Metapolis ya. Jadi Metapolis ini memberikan exposure yang luar biasa kepada Zilliqa sehingga bisa ngepump tinggi teman-teman. Dan sekarang harga Zilliqa itu ada di 0,15729. Jadi kisaran segitu dan lagi ketahan di area resistance. Resistance yang terbentuk ketika 17 Februari dan juga di sini ada di 31 Mei 2021. Dan harga Zilliqa saat ini ya cukup mengalami peningkatan dalam beberapa hari saja. Misalkan kalau kita cek di sini, kita gunakan price range. Setelah dia breakout ya, kita akan lihat kenaikan Zilliqa sudah sekitar 333% teman-teman. Hanya dalam 1, 2, 3, 4, 5 hari lah. 5 hari udah naik 333%. Dan nggak ada yang menyangka kalau ternyata sebuah event bisa memberikan, ya bisa dibilang dorongan luar biasa untuk Zilliqa. Dan for the information, untuk event ini akan hadir di 2 April, tanggal 2 April ya. Dan sudah dekat, hari ini itu tanggal 30 Maret. Jadi besok 1 April, terus 2 ya, sekitar 3 hari lah. Kira-kira event dari Zilliqa ini akan berlangsung. Apakah harga Zilliqa saat ini sudah aman teman-teman? Nah, kalau kita lihat dari pergerakan chartnya sendiri, di hari ini dia masih belum berhasil closing di atas resistance 0,1591 ya, sekitar 0,16 lah kira-kira. Jadi Zilliqa sendiri belum berhasil closing sementara ini, dan kita melihat apakah Zilliqa bisa closing untuk daily candle-nya di atas dari area resistance di sini. Kalau iya, mungkin Zilliqa masih akan tetap melanjutkan kenaikan. Mungkin nggak lama ya, sampai kira-kira event ini berlangsung. Dan paling yang aku mau kasih ke kalian adalah jangan terlalu FOMO teman-teman. Saat ini harga Zilliqa sudah naik tinggi, begitu juga indikatornya sudah menunjukkan posisi yang harusnya kita take profit sih. Jadi ketika Zilliqa ini naik, maksudnya dari indikatornya ini naik, kita lihat di sini bagaimana indikator itu perlahan-lahan naik, dan ketika dapat momentum, boom, harga Zilliqa terbang. Dan yang paling teman-teman harus pahami adalah adanya yang namanya strategi buy on rumor, sell on news. Nah, teman-teman yang udah lama trading pasti tahu maksud dari ya slogan ini ya. Jadi kita beli ketika rumor. Jadi ketika wah ini Zilliqa mau ngadain Metapolis nih. Nah, saat itulah kita sebenarnya harus cicil pelan-pelan. Dan ketika newsnya muncul, ini news sudah muncul, dan kita harusnya taking profit sih. Jadi sell on news. Ini news sudah muncul, jadi waktunya saat ini sementara adalah taking profit. Meskipun kita nggak tahu sebenarnya pucuk dari Zilliqa ini apakah di harga sekarang, apakah masih bisa naik lagi, atau ternyata ini adalah sudah dipucuk dan setelahnya akan mengalami fase koreksi karena banyak orang yang sudah taking profit. By the way, untuk volumenya sendiri itu luar biasa signifikan. Sejak tanggal 25 Maret, 26 Maret, itu volumenya itu lumayan besar teman-teman untuk Zilliqa ini. Kalau teman-teman perhatikan juga dalam sepanjang masa Zilliqa diperdagangkan,
uh, baru di tanggal 25-26 ini volumenya itu tinggi sekali. Jadi kelihatan dari sini volumenya ini luar biasa tinggi. Dan ya berarti banyak orang yang memperdagangkan itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah ini sebuah manipulasi market atau ya karena fundamental silika yang bagus sehingga banyak orang yang tiba-tiba membelinya dalam waktu yang singkat. Kita nggak tahu teman-teman sampai kita melihat kemana silika ke depannya. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jam, teman-teman bisa perhatikan juga silika ini sempat tersideways ya dari 27 Maret sampai 30 Maret dia sideways bergerak teratur dalam sebuah triangle di sini, dan baru tadi itu berhasil breakout dan ngepump teman-teman. Saya sendiri nggak nyangka kalau silika bakal ngepump dengan volume yang juga sangat besar di hari perdagangan ini. Untuk Zilika, by the way, ini cukup bagus sebenarnya karena Zilika dalam beberapa bulan terakhir juga mengalami fase downtrend yang cukup parah ya. Kalau menurutku, downtrendnya itu ketika Zilika itu bisa diperdagangkan di 0,25, bahkan masih bisa turun itu sampai di 0,036 teman-teman. Jadi lumayan dalam untuk penurunannya selama ini, dan ini adalah momen yang terbaik buat teman-teman yang mungkin sangkut di silika untuk ya ambil profit lah. Jangan terlalu lama ditunda karena kita nggak tahu juga pucuk silika itu di mana. Nah, supaya lebih mudah untuk melihatnya, paling kita bisa gunakan Fibonacci retracement. Kita mungkin bisa menemui target-target untuk kita taking profit di sini. Yang pertama tentunya adalah di Fibo 61,8 di 0,17 teman-teman. Di sini adalah area taking profit, which is ini sedikit di atas dari area resistance 0,16. Jadi kalau dalam beberapa hari ke depan, misalkan di tanggal 31 besok atau di tanggal 1 April, itu teman-teman udah bisa taking profit ya. Kalau kalian taking profitnya di tanggal 2, takutnya ini sudah waktunya sell on news. Jadi itu paling yang bisa aku sampaikan untuk silika. Hati-hati, silika udah naik tinggi. Takutnya nanti teman-teman belinya di pucuk. Kalau dari analisa teknikal sendiri dia masih memberikan sinyal untuk bullish lanjutan teman-teman. Jadi mungkin dalam beberapa hari masih ada potensi untuk silika bullish. Cuman kita nggak berani mastiin apakah ini benar-benar terjadi. Dan kalau misalkan kita menggunakan RSI, nah ini lebih detail sih. Kalau kita pakai RSI, di sini teman-teman bisa melihat potensi terjadinya bearish divergence. Ya kan? Jadi pergerakan chartnya itu cenderung naik, tapi dari indikatornya sendiri sudah memberikan tanda akan terjadi penurunan. Meskipun ini sebenarnya belum pasti ya. Bisa jadi nanti juga untuk indikator ini mengalami perubahan arah ke depannya. Jadi bisa jadi dari RSI sendiri dia naik lagi. Nah, itu kita nggak tahu teman-teman. Tapi yang teman-teman harus perhatikan adalah ketika dari RSI sendiri, garis RSI ini dia turun teman-teman, berarti itu confirm terbentuknya bearish divergence. Bearish divergence yaitu tanda akan terjadinya bearish. Jadi ini adalah salah satu tanda yang bisa teman-teman perhatikan. Di sini ada bearish divergence. Jadi dari chartnya sendiri memberikan kenaikan, tapi dari indikatornya justru mengalami penurunan. Jadi hati-hati kalau mau masuk silika. Ingat tadi buy on rumor, sell on news, itu yang pertama. Dan saat ini silika lagi ada di area resistance 0,16. Hati-hati kalau silika nggak berhasil untuk breakout. Dan untuk potensinya paling bisa mencapai ya sedikit di atas atau di sekitaran area Fibo 61,8 di 0,17398. Jadi untuk sementara itu aja paling untuk analisa silika. Nggak terlalu banyak karena memang apa yang terjadi ini sebenarnya dipengaruhi dengan emosional market ya. Jadi market kelihatannya FOMO terhadap silika. Wah, mau ada metapolis nih gitu. Jadi tiba-tiba banyak orang yang beli, volumenya juga luar biasa, dan kita masih belum tahu di mana titik koreksi untuk silika ke depannya. Paling yang bisa aku sampaikan adalah
hati-hati di area 0,16 ini. Dan bila mana Zilliqa terkoreksi, maka untuk area support yang kuat itu ada di 0,13 teman-teman. Dan masih dari indikator MACD sendiri masih ada potensi untuk mengalami kenaikan dalam beberapa hari ke depan, mungkin sampai 31 atau tanggal 1 April. Oke, mungkin sekian aja untuk Zilliqa, nggak terlalu banyak. Aku cuma bisa bilang hati-hati dengan dua hal yang aku mention tadi. Oke, kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Ya, ini anak-anak lagi bercanda sih, karena mungkin penat juga lihat market ya. Jadi teman-teman yang mau join, bisa join, linknya ada di kolom deskripsi. Dan akhir kata, saya Andre, makasih.